Senja, Kongko inspiratif barengan anak muda, kreatif dan juga bersahaja. Dan hari ini barengan sama Aca kita akan main-main ke markasnya Minyak Pret yang ada di Gampong Lam Ara. Nah, pasti teman-teman juga udah tahu kan kalau Minyak Pret ini adalah salah satu parfum otentik khas Aceh yang sudah mendunia. Nah, kita akan curi-curi, tapi kali ini kita nggak akan curi parfumnya, kita akan curi ilmu dari teman-teman Minyak Pret. Yuk, ikut Aca. Assalamualaikum. Waduh, lagi ngobrol-ngobrol ya Bang. Boleh? Belum bisa masuk ya? Kok mau kesini? Aca. Aca. Boleh dong? Oke. Silakan. Nah, Sobat Senja, nih sekarang Aca lagi ada di markasnya Minyak Pret dan barengan sama apa ya, pembesar-pembesarnya nih. Nah, ada Bang Bismi, terus juga ada Bang Muda dan juga ada Bang Fajar. Kita tepuk tangan dulu kali ya, biar seru. Kok pada tegang amat sih? Nah, kita hari ini bakalan curi-curi info nih tentang Minyak Pret dan juga pastinya tentang gimana sih cara ngebangun usaha supaya bisa mendunia kayak Minyak Pret. Yang pertama, saya akan tanya siapa nih? Kayak tegang semua nih. Siapa ya? Jadi saya mau tanya awal kenapa akhirnya teman-teman memutuskan kita buat minyak wangi aja deh, gitu, parfum aja. Kenapa nggak misalnya minyak rambut atau apa kayak gitu? Kenapa harus parfum? Mungkin Bang Bismi yang beruntung. Kenapa harus parfum gitu? Awalnya dulu ceritanya kenapa ya, kita lagi di warkop misalnya, lagi ngopi kan, ngobrol terus idenya muncul ketika kita lagi masalah salah satu itu lagi baca koran, terus di koran itu ada berita tentang nilam Aceh yang ternyata ada ekspor, minyak nilam Aceh yang ternyata ada ekspor selama 100 tahun kan, dimana minyak nilam ini sendiri kemudian dibuat digunakan tuh bahan baku pembuatan kosmetik termasuk parfum, sabun segala macam. Di situ kan muncul ide nih, kenapa kalau udah 100 tahun ini kita punya resource kayak gini yang sebenarnya kualitasnya sangat bagus, kenapa nggak kita mulai kembangkan nih di Aceh? Kok kita belum ada. Awalnya itu sih ide awalnya dari situ. Ide awalnya justru lagi kongko-kongko santai kayak gini ya. Kayak gini ya. Oh iya, terus baca koran. Ada koran nggak? Mungkin ada ide baru ya. Terus baca koran, terus kebetulan siapa yang baca koran, Bang? Bang Dodi. Oke, terus akhirnya Bang Dodi ngajak teman-teman Bang Bismi, Bang Muda juga untuk kenapa kita nggak kembangin, karena ini ada sumber dayanya misalnya di Aceh ya, minyak nilam ini. Nah, berarti ini Sobat Senja salah satu info juga ya untuk Sobat Senja bahwa minyak nilam ini adalah salah satu hasil bumi Aceh yang melimpah dan bahkan udah diekspor ratusan tahun keluar untuk bahan baku kosmetik, dan akhirnya digunakan sama Minyak Pret untuk mengembangkan parfum khas Aceh tentunya. Nah, itu kan tadi cerita awal idenya. Dari awal idenya terus sampai perjalanan akhirnya Minyak Pret itu ada, lahir ke dunia ini. Gimana, mungkin Bang Muda bisa diceritain? Apa? Nah, dari kan tadi ada ide tuh. Pasti kan ada langkah-langkah kemudian mempersiapkan apa, tes apa gitu atau gimana? Iya. Oh, sebelumnya hari ini ada satu orang yang berhadir sama kita, Bang Dodi. Bang Dodi ya. Lagi sakit, jadi nggak bisa ikut kongko-kongko. Lain waktu dia. Kita tunggu ke rumahnya aja. Nah, jadi awalnya gitu kita memang ini backgroundnya beda-beda semua ya. Kita nanti satu pun tentang parfum. Jadi ya kita coba otodidak, kita belajar dari YouTube, segala macam. Terus kita coba buat beberapa sampel. Oh, berarti awalnya sebelum akhirnya ada Minyak Pret, sampel dulu. Sampel ada sekitar 10 waktu itu. 10. Jadi prinsipnya market oriented. Apa sih sebenarnya disukain sama pasar kan gitu. Ombak dulu lah ya. Combak. Jadi kita datang ke warung kopi, kita tes-tesin, ternyata terpilih 3 varian tuh yang sekarang jadi legenda di Minyak Pret. Varian selanga, varian kopi, sama varian madu. Jadi karena udah ada terkumpul 3 varian itu yang orang suka, ya udah 1 April 2015 kita launching produknya. Berarti pertama April Mok. Kira ini udah juga nggak lucuan ya. Lucuan, kita kan Minyak Pret aja gitu kan. Dulu apa enggak? Tapi pertama kali apa namanya bisa dibilang launching dari Minyak Pret itu tanggapan atau respon dari masyarakat gimana sih Bang?
tanggapannya dia variasi ya. Sebelum launching bahkan gimana ya, banyak yang juga pesimis ya. Ngapain sih kalian anak-anak muda kok buat produk menggabungkan gitu, apa kayak gabungan kali lah gitu. Tapi ya karena kita punya filosofi sendiri, kita pengen ngangkat kearifan lokal untuk lebih dikenal. Karena minyak itu kan udah ada sebelum produknya, bahasa itu udah ada. Bahasanya memang udah ada. Pengen kita angkat teknologi tersebut supaya anak-anak muda lebih kenal dengan budayanya. Udah kita usaha tujuan kita. Akhirnya terbantahkan semua lah yang orang-orang pesimis itu. Jadi sampai akhir ini akhirnya kita udah ya alhamdulillah bagus. Wah, luar biasa. Berarti dari 1 April tadi ya? 1 April launching pertama tahun 2015, sekarang udah sekitar 4 tahun ya, 2019. 4 tahun setengah, 4 tahun lebih. Nah, ini kan pastinya kan produksinya makin naik dan permintaan juga makin banyak kan, karena juga minyak Pret makin terkenal gitu. Mungkin dari Bang Fajar, kira-kira kalau misalnya untuk produksi sendiri, sekarang kan ini produksinya di sini ya, itu berapa apa ya, sebutnya apa, botol? Ya, berapa botol sih dalam mungkin sebulan? Kalau bicaranya dari dulu, kalau dari 1 April masa itu kita produksinya bahkan 1 bulan itu cuma 200-an. 200-an dulu waktu 1 April, yang 30 milian ya? Biasanya itu waktu itu belum ada yang produk premiumnya. Belum ada premium. Dan sekarang sampai saat ini produksi kita itu mungkin per bulan mencapai jadi berapa? 4.000 sekarang setiap bulan. Itu biasanya dikirimnya kemana aja tuh? Kalau Indonesia insya Allah sudah hampir masuk semua. Semua daerah. Oke, kalau ke luar mungkin? Karena kita belum mempunyai kelegalan pengiriman, iya. jadi kita belum membuat. Jadi orang di luar itu bisa kita titipkan kepada kawan-kawan kita yang berangkat ke sini. Oh gitu. Jadi permintaan dari luar rata-rata itu dititipkan oleh teman-teman yang mau pergi ke sana. Waduh, itu keren. Semi legal. Semi legal. Ya, kalau 30 mili kan boleh masuk ya ke kabin ya. Maksimal 100 mili ini. Jadi kalau misalnya sobat senja, kalau misalnya mau bawain oleh-oleh khas Aceh mungkin ya, untuk teman-temannya mungkin tinggal di luar negeri, itu bisa juga bawain minyak Pret, karena minyak Pret juga khas Aceh sekali. Nah, ini kalau misalnya mau kasih tahu juga ke sobat senja, varian apa sih Bang bisnis sekarang yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat asing? Sekarang kan kita ada 5 varian ya, 3 yang legendary sama 2 premium. Kalau yang legendary itu paling populer tuh selanga sih kayak. Selanga, oke. Soalnya kan dia aromanya tuh paling apa ya, sweet ya, manis ya. Tapi juga karena dia unisex, jadi cewek pakai, Cowok juga pakai. Sama kopi sebenarnya, karena kan kopi juga kalau cewek-cewek yang suka parfum yang agak bumi, Iya. itu cocok juga buat cewek. Sedangkan cowok kulit kan aromanya. Itu nih yang paling sama. Kalau yang premium sama Jempa, itu oke. juga idola baru gitu. Iya, idola baru. Tapi kemarin Aceh udah coba ini yang apa sih, Jempa sama Sangar Espresso ya? Ya, tapi kalau menurut Aceh ya, Sangar Espresso ini memang wanginya maskulin sih, tapi untuk cewek masih nggak apa-apa banget sih Bang pakai. Maksudnya kayak apalagi cewek-cewek yang alpha woman gitu ya, seksualan, bisa dicobain juga nih sama sobat senja nih. Nah, ini kan terkait tadi awal mulai minyak Pret dan juga produksinya. Kalau untuk ke luar negeri katanya udah ada pergi juga ya? Expo itu mudah-mudahan mungkin? Ya, ada expo, kita sesekali pergi nanti ke Malaysia, ke China, ke Taiwan. Tapi kerja sama pemerintah sih. Ada kadang-kadang ada yang kita disupport 100%, ada yang 50-50, dan kesepakatan iman. Memperkenalkan minyak Pret juga ya? Di luar sana. Responnya bagus, selalu sold out kalau kita. Luar biasa. Mana mereka heran kenapa harga murah banget gitu. Tapi jadi karena wanginya bagus banget. Bahkan Aceh lihat di salah satu YouTuber ya yang pernah review juga minyak Pret, memang wanginya enak banget dan ketahanannya luar biasa nih. Jadi kalau misalnya sobat senja mau cobain, sama cobain sehari aja nih, belum beli dulu nih, boleh ke store-nya cobain kira-kira ketahanannya gimana nih. Itu boleh kan Bang? Boleh mandi parfum ya? Boleh mandi parfum. Di Suzuya Mall juga boleh. Boleh ke Suzuya, cobain juga dan. oh pantesan habis ya? Iya, Aceh mandi Bang. Jadi Aceh cobain kalau nggak salah itu yang varian selanga. Karena Aceh cobainnya di baju, di lengan baju, dan begitu malamnya Aceh mau mandi, begitu Aceh cium ternyata wanginya nempel di tangan. Dan itu
bajunya begitu besok Aca mau cuci masih ada wanginya. Berarti emang ketahanannya luar biasa kan? Itu kata Aca ya, jangan minta pertanggungjawaban. Iya. Tapi kan sih jujur, ini honest review dari Aca. Jadi emang betul-betul, nih boleh dikasih feedback berupa selangkah. Oke, jadi nih tadi udah cerita juga awal dari Mitra juga udah pergi kemana aja. Terus katanya udah pernah memenangkan award juga bukan lo? Ya, ada beberapa sih selama kita ini ada. Waduh, banyak. Ini boleh dibawa ke sini nggak? Ini salah satu aja lah ya. Satu aja mungkin. Nah, ini yang paling, waduh, ini nih ya bang. Ini sih jadi pindah nih. Ini UKM, waduh. Ini juga nih. Itu kita lupa juga. Ini di mana ya? Saking banyak ya, Mas, jadi lupa ya. Ini kelihatan nggak di kamera nih, Adit? Kelihatan ya. Nah, ini penghargaannya salah satunya aja nih. Yang paling berkesan yang mana sih Bang Bismi? Mungkin di antara semua ini? Apa ya? Karena kan udah berapa tahun? Dari 2015 kita ikutan ya. Ada yang di provinsi, ada yang nasional juga. Kalau dibilang berkesan sih ya masing-masing ada kesannya masing-masing ya. Cuman paling kita dari situ sebenarnya lebih ke biasanya selama lomba-lomba itu kita juga ada apa ya, coaching ya. Sebenarnya yang selama ini salah satu yang kita ikut juga teman-teman tuh ikutan lomba-lomba itu selain memang biar produk kita dikenal juga karena kalau kita menang kan itu publikasi lumayan kan. Sampai itu biasanya juga lomba yang baik diadakan swasta maupun pemerintah, mereka ada coachingnya. Sama nanti kita juga bisa bangun networking ya sama perusahaan lain juga sama pemerintah ataupun pihak penyelenggara. Kayak misalnya kita terakhir itu pernah sama Marbles ya, kita dapat juara 1 UKM Wow. Marbles itu yang diberikan ke Pak Imam Kita Jaya, ahli marketing Indonesia dan mungkin bisa itu dulu Pak Marketing Indonesia ya. Ya kita semua encourage teman-teman UKM itu pengen biar ikut lah banyak-banyak lomba gitu. Tapi jangan juga sampai salah fokus. Kita tetap menjalankan usaha, lomba itu hanya sampingan lah ya. Sampingan, jangan sampai kita sibuk ikut lomba tapi saya terbengkalai. Betul. Karena yang harus ditambahin, yang harus dilombakan itu jadi juara di hati konsumen sebenarnya. Asik. Sebenarnya itu yang paling menangnya itu adalah ketika kita jadi juara di hati konsumen. Waduh, luar biasa nih banget. Ini salah satu tips juga ya. Ikut lomba-lomba, cuman jangan sampai usaha terbengkalai. Oke, ini tadi juga kan kita udah ngobrolin soal teman-teman yang ada di belakang Minyak Pret juga. Ini kalau misalnya di antara satu sama lain ini kan pasti namanya juga dunia bekerja sama ya. Pasti ada gesekan-gesekan friksi. Pernah selek-selek gitu nggak sih Bang? Mungkin sama Bang Muda nggak mau ngomong 1 bulan mungkin. Bang Bismi? Bismillah sering ngambek. Ini ketahuan ya kita. Yang sering ngambek siapa ketahuan nih? Gimana ya? Pastinya ada karena kan kita pertama secara usia memang Jauh. nggak terlalu jauh. Sama malah. Sama Mirip ya, mirip. Masih muda-muda lah. Yes. Masih 20. Di bawah 19 tahunan lah. Cuma paling kan karena kita punya ya orang kan sifatnya berbeda, pasti. pendidikan berbeda segala macam. Ada yang introvert, ada yang extrovert segala macam. Malu ya. Pasti adalah perpecahan. Tapi kita bilang berbeda pendapat ya. Beda pendapat. Ya. Tapi sebenarnya sih yang tetap menyatukan kita itu visi, karena kita punya visi dan mimpi yang sama. Kita dari awal tuh sudah punya kesepakatan yang sama lah. Kita mau arahnya kemana nih bareng-bareng, bahwa kemudian di jalan ada tantangan, ada masalah, kita hadapin sama-sama. Kalaupun kemudian ada ya masalah pribadi, biasanya kita ada yang sebagian kita bisa selesaikan pribadi, kita diam aja. Tapi ada yang memang karena kita dalam macam keluarga, kadang malah kita saya curhat nih, saling bantu juga segala macam. Diskusi lah ya. Itu terkadang ada. Ada. Ada dramanya juga ya ternyata ya. Yang penting sih apa ya? Tidak mendahulukan Kepentingan pribadi, ego pribadi, itu paling penting sih. Mungkin kalau untuk masalah menyelesaikannya berarti tadi diskusi, atau kalau misalnya masalah pribadi ya selesaikan aja sendiri gitu ya, atau saling ngobrol kali ya. Jadi karena visi kita bisa tuh, bukan karena rasa sayang. Iya. Sayang. Rasa sayang. Iya, karena udah jadi kayak keluarga juga kan, karena
pasti juga kalau kita kerja untuk keluarga tuh kayak beda lah rasanya ya. Pasti kayak ada sesuatu yang kita perjuangkan juga, bener kata Bang Disney, satu visi. Itu berarti penting banget nih untuk yang mau mulai usaha, berarti sama teman-temannya harus satu visi supaya jalannya juga mulus ya. Walaupun nggak pasti ada rintangannya juga kan. Pasti banyak drama lah. Tapi ini ada satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain katanya di Instagramnya Nyepret. Ini adalah sotoy banget. buka Bang Budi udah pertanyaan apa nih? Ini katanya nih tips untuk mulai usaha dan mengembangkan usaha supaya bisa besar kayak Nyepret. Pernah ada yang tanya kan di Instagram? Pernah enggak Bang? Pernah. Nggak tahu yang lihat nih. Oke, mungkin dari Bang Muda tipsnya apa kira-kira? Simpel aja sih, nggak usah banyak mikir ya. Jalanin aja dulu, mulai aja dulu. Karena gini, bener kata orang kalau mulai usaha tuh nggak perlu modal. Tapi mengembangkan usaha perlu modal. Waktu kita mulai usaha ininya, berarti kita nggak punya mikir. Kita modal teman-teman kuliah kan nggak punya duit. Kita jalanin aja. Terima nggak sih sama pasar? Kalau udah diterima, baru kita pikir lanjut selanjutnya. Jual aja dulu kira-kira ke 100 orang. Kalau diterima, orang beli lagi, buka, respon ada, baru kita kembangin. Tapi ini kita belum mulai, udah punya mikir modal di mana sih, pasar di mana segala macam, kira nggak jadi kan? Itu pengalaman ya, kita berdasarkan itu pengalaman kita. Jadi waktu itu kita banyak orang bilang ini nggak bakal laku, nggak mau segala macam, tapi kita mulai dulu aja, kita nggak tahu pasar tuh gimana nerimanya kan. Iya. Karena pasar terimanya bagus, kita perlu berkembang, baru kita cari cara lain. Ada tangga-tangganya sih, tangga 1 dulu aja kita jalan. Udah lewat tangga 1, di tangga 2 pasti masalahnya lain, kita jalanin lagi masalahnya. Selesai itu baru tangga 3 dan selanjutnya. Oke, jadi tips pertama pastinya mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu, jangan terlalu banyak mikir. Karena kalau misalnya dipikirin aja terus, akhirnya nggak mulai-mulai ya. Oh iya bener juga tuh. Nah ini Sobat Sedia juga salah satu tips juga nih yang mau mulai aja dulu. Nanti kalau misalnya ke depan mungkin ada tantangan lain, kita selesaikan tantangan lain, jadi tangannya berarti berurutan. Waduh, luar biasa. Nah, terakhir nih, karena vlog kita nggak boleh lama-lama, ada durasi, jadi mungkin ada yang mau disampaikan Bang Bisnis. Bang Fajar mungkin ada yang mau disampaikan, atau unek-unek boleh juga loh, unek-unek misalnya lagi kesel nih hari ini sebenarnya sama Bang Muda. Ini ngobrol karena vlog aja gitu. Dia juga, terus kok tahu aja? Kita dari kemarin ya kata Oh gitu. Mungkin ada yang disampaikan, mungkin Bang Muda aja lah. Untuk teman-teman di layar kaca Anda. Seperti biasa kita punya filosofi, seorang dengan tujuan yang jelas akan mencapai tujuannya walau di jalan yang terjal. Seorang tanpa tujuan tidak akan kemana-mana walau di jalan yang lurus. Luar biasa. Itu mohon nanti mungkin ditulis kali ya di bawah videonya ya, supaya juga jadi quote yang bisa diupdate di Instagram pasti. Oke deh kalau gitu, hari ini kita udah selesai kopi senja barengan sama teman-teman dan Nyepret, dan kita ngobrol seru banget hari ini. Thank you Bang Disney, Bang Muda dan juga Bang Fajar. Mudah-mudahan gak kapok ya. Dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya.